Tamat. Mentang-mentang aku wanita karaoke, suamiku tega telantarkan kedua anaknya dan meninggalkan kami. Beberapa tahun kemudian ku buat ia menyesal. Langit sore tampak memerah ketika aku akhirnya menginjakkan kaki kembali di kampung halaman setelah 3 bulan meninggalkannya. Angin yang berembus lembut membawa aroma tanah yang begitu khas, aroma yang selalu membuatku rindu akan suasana rumah. Hati ini penuh harap saat langkahku mendekati rumah kecil kami, yang kini tampak lebih rapi dibanding terakhir kali aku pergi. Pintu kayu itu terbuka sebelum aku sempat mengetuk, dan sosok adikku, Fatimah, berlari keluar dengan senyum lebar. "Kak Santi," serunya riang, suaranya memecah keheningan sore. Aku nyaris terisak saat ia memelukku erat, seakan tak ingin melepaskanku lagi. Tubuhnya terasa lebih berisi sekarang, pipinya lebih merona dibanding sebelumnya. Aku mengelus rambutnya lembut, mencoba menahan emosi yang bergemuruh. "Fatimah, kakak kangen banget," kataku sambil tersenyum. "Aku juga kangen, Kak. Setiap malam aku selalu berdoa supaya kakak cepat pulang," katanya sambil menyandarkan kepalanya di dadaku. Setelah beberapa saat berpelukan, aku membawanya masuk ke dalam rumah. Dalam perjalanan menuju ruang tengah, aku bertanya, "Bagaimana kabarmu, Dek? Sekolah gimana?" Fatimah duduk di kursi tua yang biasa ayah gunakan untuk membaca, lalu menjawab dengan penuh semangat. "Alhamdulillah, aku baik-baik saja, Kak. Kemarin aku ikut Olimpiade Matematika di sekolah, dan aku dapat juara 2. Matanya berbinar-binar saat mengatakan itu. Aku tertegun sesaat, merasakan bangga yang begitu besar. "Hebat, Fatimah. Kakak bangga banget sama kamu," ujarku sambil mencubit pipinya gemas. Fatimah tersipu. "Semua ini berkat kakak. Kalau kakak nggak bantuin biaya sekolahku, aku nggak akan bisa ikut Olimpiade itu." "Terima kasih, Kak," katanya tulus. Aku menggeleng pelan, mencoba menyembunyikan perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul. Aku tahu Fatimah mengidolakan aku, tapi jika ia tahu pekerjaan yang sebenarnya aku lakukan di kota, apakah ia akan tetap memandangku dengan kekaguman seperti ini? Aku menepis pikiran itu dan tersenyum, lalu mengalihkan pembicaraan. "Aji gimana? Masih suka nangis kalau nggak mau sekolah?" tanyaku. Fatimah tertawa kecil. "Aji sekarang udah besar, Kak. Dia udah masuk taman kanak-kanak, dan dia suka sekolah. Tapi dia sering tanya kapan kakak pulang. Setiap pagi dia bilang, 'Kak Santi kapan ajak Aji main lagi?'" Aku tertawa mendengarnya, meskipun rasa bersalah itu kembali menghantui. Aku terlalu lama meninggalkan mereka demi bekerja di kota. Setidaknya, kini hasil jerih payahku membuat hidup keluarga kami sedikit lebih baik. Malam itu, suasana rumah begitu hangat. Ayah duduk di depan televisi bersama ibu tiriku, sementara aku, Fatimah, dan Aji duduk di lantai, bermain ular tangga. Aji tak henti-hentinya tertawa, terutama saat aku kalah darinya. Gelak tawa itu membuatku merasa kembali utuh. Namun, kebahagiaan itu sedikit terganggu ketika ayah tiba-tiba bertanya, Santi, sebenarnya kamu kerja apa di kota? Ibumu bilang kamu nggak pernah cerita jelas." Aku terdiam sejenak, merasakan jantungku berdegup kencang. Pertanyaan itu selalu menjadi momok bagiku. Aku tak pernah berani jujur bahwa aku bekerja sebagai pemandu karaoke di sebuah tempat hiburan malam. Aku takut mereka kecewa, takut ayah akan memandangku rendah. "Kerja di restoran, yah?" Jawabku singkat, mencoba terlihat tenang. Ayah mengangguk pelan, tapi raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Restoran apa? Kerjanya sampai malam terus, kan?"
Aku mengangguk. Iya, yah. Restoran yang buka sampai larut. Jadi, aku sering pulang malam. Ibu tiriku, yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. Yang penting Santi bisa bantu keluarga. Tapi, hati-hati di kota besar, nak. Jangan sampai kerja yang macam-macam. Kalimatnya seperti menyentil hatiku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Iya, Bu. Malam semakin larut, dan rumah kembali sunyi. Fatimah dan Aji sudah tertidur, sementara ayah dan ibu juga telah masuk ke kamar. Aku duduk sendirian di teras, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Di bawah sinar rembulan, pikiranku melayang ke pekerjaan yang telah 3 bulan ini aku jalani. Menjadi pemandu karaoke bukanlah cita-citaku, bukan pula pekerjaan yang aku banggakan. Namun, ketika kesempatan itu datang, aku tak punya pilihan lain. Gajinya jauh lebih besar dibandingkan menjadi pelayan restoran, dan aku butuh uang itu untuk membiayai sekolah Fatimah dan kebutuhan Aji. Setiap malam aku harus tersenyum dan melayani tamu-tamu pria yang datang ke tempat karaoke itu, meskipun hatiku seringkali merasa hancur. Aku selalu bertanya-tanya, apakah aku melakukan hal yang benar? Apakah pengorbananku ini sepadan dengan hasil yang aku dapatkan? Namun, setiap kali aku melihat senyum Fatimah dan Aji, aku merasa semua ini layak dilakukan. Malam itu, hujan turun deras, seolah langit tahu betapa kacaunya hatiku. Aku duduk di ruang tamu kecil kontrakan kami, memandangi jendela yang berembun. Diana sudah tertidur di kamar, sementara bayi kami berbaring dalam buayan di sampingku. Namun, di dalam hatiku, rasa gelisah begitu kuat. Mas Fajar belum pulang. Lagi-lagi, ia pergi tanpa penjelasan. Sudah berbulan-bulan aku mencoba bertahan dengan sikapnya yang dingin dan kasar. Aku menunggu, berharap ia kembali seperti dulu. Tetapi, kenyataan semakin menunjukkan bahwa harapanku mungkin sia-sia. Pukul 11 malam, pintu kontrakan terbuka. Mas Fajar masuk dengan jaket basah, tanpa rasa bersalah sedikit pun meski ia tahu aku menunggunya sejak sore. Mas, kita perlu bicara, kataku dengan suara gemetar, mencoba mengendalikan emosiku. Ia melempar jaketnya ke sofa tanpa menatapku. Apalagi, Mbak? Aku capek. Aku menghela napas panjang. Aku cuma mau tahu, Mas, kenapa kamu berubah? Kenapa kamu gak peduli lagi sama aku dan anak-anak? Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu banyak menuntut. Aku tercekat mendengar jawabannya. Menuntut? Aku cuma minta kamu jadi suami dan ayah yang peduli. Itu salah? Tiba-tiba, ia membentak. Udah, Mbak. Jangan terus ngomel. Aku capek dengar ocehanmu setiap hari. Tanganku gemetar, tapi aku tidak menyerah. Kalau kamu capek dengar ocehanku, kenapa kamu gak bilang dari awal? Apa sebenarnya masalahmu, Mas? Ia diam, lalu duduk di sofa dengan wajah tegang. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berkata, aku sudah menikah lagi. Dunia terasa berhenti. Kata-katanya menembus hatiku seperti pisau tajam. Apa? Ia tanyaku dengan suara hampir tidak terdengar. Aku menikah lagi dengan Ambar, katanya tanpa rasa bersalah. Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Kamu menikah lagi? Kenapa, Mas? Apa kurangnya aku? Mas Fajar berdiri, mencoba menghindari tatapanku. Aku nggak betah, Mbak.
Kamu nggak ngerti aku. Ambar lebih bisa ngertiin aku. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Kamu nggak betah? Kamu bilang nggak betah, padahal aku di sini berjuang sendirian merawat anak-anak kita. Aku bertahan meskipun kamu berubah, dan ini balasanmu? Pertengkaran kami semakin memanas. Suara tangis bayi kami terdengar dari buayan, diikuti oleh Diana yang terbangun dan menangis memanggilku dari kamar. Aku mencoba menenangkan anak-anak, tetapi hatiku sudah hancur berkeping-keping. Setelah perdebatan panjang, aku membuat keputusan yang selama ini aku takutkan. Kita cerai, Mas. Aku nggak mau hidup dengan laki-laki yang mengkhianati aku seperti ini. Ia hanya mengangguk. Terserah kamu. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Aku tidak punya banyak pilihan, tetapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan membawa Diana dan bayi kami, aku meninggalkan kontrakan itu tanpa menoleh ke belakang. Aku berjalan di bawah hujan, menahan tangis yang terus mengalir. Dengan langkah yang berat, aku menuju rumah Mas Radit, teman lama yang dulu pernah begitu peduli padaku sebelum aku memilih menikah dengan Mas Fajar. Pukul 2 pagi, aku sampai di rumah Mas Radit. Aku mengetuk pintunya dengan tangan gemetar. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka dan Mas Radit muncul dengan wajah bingung. Rini, ada apa? Kamu kenapa datang malam-malam begini? Tanyanya. Aku tidak bisa menjawab. Air mataku kembali mengalir deras. Mas, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku cerai sama Mas Fajar. Ia terdiam, menatapku dengan tatapan penuh simpati. Masuklah, katanya akhirnya. Di dalam rumahnya, aku menceritakan semuanya. Bagaimana Mas Fajar berubah, bagaimana ia menikah lagi, dan bagaimana aku merasa dikhianati setelah semua yang aku korbankan untuk keluarga kami. Mas Radit mengepalkan tangan, wajahnya menunjukkan kemarahan yang ia coba tahan. Lelaki macam apa dia, Rini? Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku hanya bisa menggeleng, merasa tidak ada gunanya lagi membicarakan Mas Fajar. Mas Radit, aku menyesal. Aku menyesal dulu meninggalkanmu untuk menikah dengan dia. Kalau saja aku tahu semua ini akan terjadi. Mas Radit menghela napas panjang. Rini, nggak ada gunanya menyesali masa lalu. Yang penting sekarang kamu harus pikirkan masa depanmu dan anak-anak. Malam itu, Mas Radit menawarkanku untuk tinggal sementara di rumahnya. Aku merasa lega, meskipun aku tahu ini bukan solusi jangka panjang. Kamu harus mulai bekerja lagi, Rini, katanya suatu pagi. Dan soal anak-anak, mungkin lebih baik kamu titipkan mereka ke orang tua di kampung, biar kamu bisa fokus dulu. Awalnya, aku ragu. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Diana dan bayiku yang masih kecil? Namun, setelah berpikir panjang, aku tahu itu mungkin pilihan terbaik untuk sementara waktu. Beberapa minggu kemudian, aku kembali bekerja di sebuah restoran kecil. Sementara Diana dan bayiku aku titipkan kepada ayah dan ibu tiriku di kampung. Rasanya berat meninggalkan mereka, tetapi aku tahu ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali hidupku. Hari-hari terasa berat, tetapi aku terus berjuang. Aku tiba di depan rumah sederhana orang tuaku di kampung, dengan sebuah koper kecil di tangan dan Dinda menggandeng tanganku. Bayi di gendonganku menangis lirih, mungkin lelah karena perjalanan panjang. Rasanya berat, tapi aku harus pulang ke tempat ini. Dari dalam rumah, suara ibu terdengar memanggil ayah. Pak, itu Rini, Dinda, dan bayinya sudah sampai. Pintu terbuka, dan mereka menyambut kami dengan senyuman penuh kehangatan.
Aku bisa melihat mata mereka berbinar saat melihat cucu-cucu mereka. Namun, tak butuh waktu lama sebelum ibu menanyakan hal yang aku takutkan. "Mana Fajar? Kok kamu datang sendiri sama anak-anak?" Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegelisahanku. "Nanti saja, Bu. Kita masuk dulu." Setelah aku menidurkan bayiku dan memastikan Dinda asyik bermain, aku duduk bersama ayah dan ibu di ruang tengah. Aku tahu ini waktunya menceritakan semuanya. Dengan suara berat, aku mulai bercerita tentang kehidupanku selama ini. Tentang Mas Fajar yang berubah, perselingkuhannya dengan Ambar, hingga keputusan cerai yang akhirnya aku ambil. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, sementara ayah hanya bisa terdiam sambil mengepalkan tangannya. "Rini, kenapa kamu nggak cerita dari dulu? Kamu harus tanggung ini sendirian, Nak?" tanya ibu, air matanya akhirnya jatuh. "Aku nggak mau ngerepotin kalian, Bu. Aku pikir mungkin Mas Fajar akan berubah kalau aku sabar. Tapi ternyata aku salah," jawabku lirih. Rumah kontrakan kecil itu selalu menjadi saksi bisu atas ribuan pertengkaran kami. Entah sejak kapan Mas Fajar berubah menjadi lelaki yang aku hampir tak kenali. Ia dulu pria penyayang, yang berjanji akan selalu ada untukku dan anak-anak. Namun kini, suaranya selalu meninggi setiap kali aku berbicara, bahkan tentang hal-hal sederhana sekalipun. Malam itu, suasana rumah kembali memanas. Aku baru saja menidurkan bayi kami yang baru berusia 3 bulan ketika Diana, anak sulung kami, datang ke ruang tamu dan menarik ujung bajuku. "Ibu, ayah kok nggak pulang-pulang lagi?" tanya Diana dengan suara kecil. Aku hanya bisa menahan napas, mencoba menenangkan diri sebelum menjawab. "Ayah lagi sibuk, sayang. Tidur lagi ya, nanti ibu temani." Namun, di dalam hatiku, aku merasa ada yang tidak beres. Sudah beberapa bulan terakhir Mas Fajar semakin sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan atau urusan yang ia enggan jelaskan. Dan ketika ia pulang, sikapnya seperti orang asing, dingin dan kasar. Pukul 10 malam, suara motor terdengar berhenti di depan kontrakan. Mas Fajar akhirnya pulang. Aku segera keluar kamar, membawa Diana yang memelukku erat. "Mas, kita perlu bicara," kataku saat ia membuka pintu. Ia memandangku dengan tatapan lelah dan tak acuh. "Apalagi, Mbak? Aku capek." Aku berusaha tetap tenang. "Mas, ini soal keluarga kita. Aku nggak tahan lagi hidup seperti ini. Kamu berubah. Kamu nggak peduli sama aku dan anak-anak." Ia melempar jaketnya ke sofa dengan kasar. "Aku nggak berubah, kamu aja yang nggak pernah ngerti situasi aku." Diana memelukku lebih erat, takut dengan nada suara ayahnya. Aku mengantarnya kembali ke kamar sebelum kembali ke ruang tamu. "Mas, aku butuh jawaban. Kenapa kamu selalu pulang malam? Kenapa kamu selalu marah-marah? Kalau memang ada yang salah, katakan." Mas Fajar diam beberapa saat, lalu duduk di sofa. "Mbak, aku udah nggak betah hidup begini." Hatiku mencelos mendengar kata-katanya. "Apa maksudmu, Mas?" Ia menatapku tajam, seolah tak lagi punya rasa bersalah. "Aku sudah menikah lagi. Dengan Ambar." Dunia seolah berhenti. Kata-katanya bagai petir yang menyambar tubuhku. Aku kehilangan suara. Rasanya nafasku terhenti. "Kamu apa, Mas?" tanyaku dengan suara bergetar. "Aku menikah lagi. Karena aku nggak tahan sama kamu, sama hidup ini. Ambar lebih bisa ngertiin aku,
Jawabnya tanpa rasa bersalah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Jadi, semua ini karena dia? Semua sikap dinginmu, kemarahanmu, itu karena kamu sudah punya orang lain? Mas Fajar berdiri, wajahnya tak lagi menunjukkan penyesalan. Yah, salah aku apa? Aku butuh kebahagiaan juga, Mbak. Kata-katanya membuat darahku mendidih. Kamu nggak punya hati, Mas? Aku berjuang di sini, merawat anak-anak kita, mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Dan balasanmu adalah menikah lagi? Pertengkaran semakin memanas. Diana terbangun dan mulai menangis di kamar, sementara bayi kami juga ikut menangis di tempat tidurnya. Aku tak lagi peduli. Aku merasa muak, hancur, dan dikhianati. Setelah perdebatan panjang yang penuh air mata, aku mengambil keputusan yang selama ini aku takutkan. Aku akan pergi. Kita cerai, Mas. Aku nggak akan hidup dengan laki-laki yang mengkhianati aku seperti ini, kataku dengan tegas. Ia hanya mengangguk, seolah semua ini tak berarti baginya. Terserah kamu. Malam itu, aku mengemasi barang-barangku. Diana menangis di sudut kamar, sementara aku mencoba menguatkan diri untuk tidak ikut larut dalam kesedihan. Aku tahu, aku harus melakukan ini demi masa depan anak-anakku. Aku membawa kedua anakku ke rumah Mas Radit, seorang teman lama yang dulu sempat dekat denganku sebelum aku memilih menikah dengan Mas Fajar. Mas Radit terlihat terkejut saat melihatku datang dengan wajah sembab, membawa bayi dan Diana yang menggenggam tanganku erat. Rini? Ada apa ini? Tanyanya dengan nada bingung. Aku tak sanggup menjawab. Air mataku kembali mengalir deras. Mas Radit, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku cerai sama Mas Fajar. Ia memandangku dengan tatapan prihatin, lalu membantuku membawa masuk barang-barang. Di ruang tamu, aku akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana Mas Fajar berubah, bagaimana ia menikah lagi, dan bagaimana aku merasa dikhianati setelah semua yang aku korbankan untuk keluarga kami. Mas Radit mengepalkan tangan, terlihat marah. Lelaki macam apa dia, Rini? Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini. Aku hanya bisa menggeleng, merasa tak ada gunanya lagi membicarakan Mas Fajar. Mas Radit, aku menyesal. Aku menyesal dulu meninggalkanmu untuk menikah dengan dia. Kalau saja aku tahu semua ini akan terjadi. Mas Radit menghela napas panjang. Rini, nggak ada gunanya menyesali masa lalu. Yang penting sekarang kamu harus pikirkan masa depanmu dan anak-anak. Malam itu, Mas Radit menawarkanku untuk tinggal sementara di rumahnya. Aku merasa lega, meskipun aku tahu ini bukan solusi jangka panjang. Kamu harus mulai bekerja lagi, Rini, katanya suatu pagi. Dan soal anak-anak, mungkin lebih baik kamu titipkan mereka ke orang tua di kampung, biar kamu bisa fokus dulu. Awalnya, aku ragu. Bagaimana mungkin aku meninggalkan Diana dan bayiku yang masih kecil? Namun, setelah berpikir panjang, aku tahu itu mungkin pilihan terbaik untuk sementara waktu. Beberapa minggu kemudian, aku kembali bekerja di sebuah restoran kecil, sementara Diana dan bayiku aku titipkan kepada ayah dan ibu tiriku di kampung. Rasanya berat meninggalkan mereka, tetapi aku tahu ini adalah langkah pertama untuk membangun kembali hidupku. Hari-hari terasa berat, tetapi aku terus berjuang. Mas Fajar, suamiku, semakin sering menghilang. Ia pulang larut malam, terkadang tanpa memberi kabar. Sikapnya kian kasar, suaranya meninggi setiap kali aku menanyakan keberadaannya. Bahkan Diana, anak perempuan kami yang baru berusia 4 tahun,
sering menangis ketakutan setiap kali mendengar ayahnya marah. Hari itu, aku duduk di sudut kamar sambil memijat perutku yang sudah besar. Usia kandunganku hampir 9 bulan. Perutku mulai terasa mules, dan rasa sakitnya semakin menjadi-jadi. Aku memanggil-manggil Mas Fajar, tetapi seperti biasa, ia tak ada di rumah. Diana yang duduk di sebelahku tampak ketakutan. Ibu sakit, ya? Ayah di mana? Tanyanya dengan suara gemetar. Ayah lagi keluar, Nak, jawabku sambil berusaha menahan rasa sakit yang semakin menusuk. Aku tahu aku harus segera mendapatkan bantuan, tetapi aku bahkan tak bisa berdiri. Rasa sakit itu akhirnya membuatku berteriak minta tolong. Diana ikut menangis keras. Untung saja, Bu Yati, tetangga sebelah kontrakan, mendengar keributan ini. Ia langsung masuk ke rumah dan menemukan aku terkapar di lantai. Ya Allah, Mbah, kamu mau melahirkan, ya? Serunya panik. Aku hanya bisa mengangguk lemah sambil menggenggam tangannya. Bu Yati segera keluar memanggil bantuan. Dalam waktu singkat, ia berhasil memanggil becak untuk mengantarku ke rumah sakit terdekat. Diana ikut bersama kami. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa memegangi perutku sambil mengatur napas. Rasa sakit itu hampir membuatku tak sadarkan diri. Di rumah sakit, aku segera dibawa ke ruang bersalin. Tak ada suami di sisiku, hanya Bu Yati dan Diana yang terus menggenggam tanganku. Air mata mengalir di pipiku, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi juga karena kesendirian yang kurasakan. Mas Fajar, di mana kamu? Bisiku lirih di tengah rasa sakit. Setelah perjuangan panjang, akhirnya aku melahirkan seorang bayi perempuan. Tangisannya memecah keheningan ruang bersalin. Namun, kebahagiaan itu terasa hambar tanpa kehadiran suamiku. Setelah beberapa jam, kondisiku mulai membaik. Bu Yati yang setia menemaniku bertanya, Mbak, sudah coba hubungi Mas Fajar lagi? Aku menggelengkan kepala. Berkali-kali aku mencoba meneleponnya, tetapi tak ada jawaban. Rasanya seperti ditinggalkan di saat-saat terberatku. Diana duduk di sampingku, memandang adiknya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Ibu, adiknya cantik ya? Katanya polos. Aku hanya bisa tersenyum lemah. Iya, Nak. Adik cantik, sama seperti kamu. Namun, senyum itu segera hilang ketika aku teringat biaya rumah sakit. Aku tak punya uang cukup untuk membayar semua ini. Aku mencoba menghubungi beberapa teman, tetapi tak ada yang bisa membantu. Hingga akhirnya, aku menelepon Widya, sahabat lamaku. Widya, aku butuh bantuan. Bisa pinjam uang? Aku di rumah sakit habis melahirkan, pintaku dengan suara gemetar. Tanpa berpikir panjang, Widya setuju. Tunggu di sana. Aku akan segera transfer uangnya. Sore itu, setelah semua urusan rumah sakit selesai, aku pulang ke kontrakan bersama Bu Yati dan kedua anakku. Begitu sampai di rumah, suasana terasa sepi. Tak ada tanda-tanda Mas Fajar. Harapanku untuk mendapat sambutan hangat darinya seketika pupus. Aku meletakkan bayi kecilku di kasur, sementara Diana duduk di dekatnya. Bu Yati membantu membereskan barang-barangku. Mbak, Mas Fajar belum pulang? Tanyanya pelan. Aku hanya menggelengkan kepala. Air mata yang kutahan sepanjang hari akhirnya jatuh juga. Bu, aku nggak tahu dia di mana. Aku nggak tahu apa yang salah sama rumah tangga ini. Bu Yati duduk di sebelahku, memegang tanganku erat. Sabar ya, Mbak. Mungkin Mas Fajar cuma lagi ada masalah. Kamu fokus dulu sama anak-anak.
Hari-hari berikutnya, kehidupan berjalan semakin berat. Mas Fajar tetap tak berubah. Ia pulang larut malam, atau bahkan tak pulang sama sekali. Setiap kali kutanya, jawabannya hanya kemarahan. Aku capek, Mbak. Kamu nggak ngerti apa? Jangan banyak tanya. Bentaknya suatu malam ketika aku mencoba menanyakan kemana saja ia selama ini. Aku hanya bisa diam. Aku tahu jika aku membalas, Diana yang tidur di kamar sebelah akan terbangun dan menangis lagi. Aku berusaha tetap kuat demi kedua anakku. Setiap pagi, aku merawat bayi kecilku sambil mengurus Diana. Namun, di dalam hati, aku merasa semakin hancur. Suatu malam, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari jendela, berharap itu Mas Fajar. Namun, yang kulihat hanyalah bayangan samar seorang wanita turun dari motor yang dikendarai oleh suamiku. Mereka berbicara sebentar sebelum wanita itu pergi. Mas Fajar masuk ke rumah tanpa ekspresi, seolah tak ada yang terjadi. "Siapa tadi?" Tanyaku pelan. "Bukan urusanmu," jawabnya dingin. Hati ini terasa seperti ditusuk. Aku ingin marah, tetapi rasanya percuma. Ia sudah terlalu jauh berubah. Beberapa minggu berlalu. Aku mulai menyadari bahwa aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu demi diriku dan anak-anakku. Suatu pagi, aku berbicara dengan Bu Yati. "Bu, aku nggak tahu harus gimana lagi. Mas Fajar nggak peduli sama kami. Aku takut kalau terus seperti ini, anak-anak akan terluka." Bu Yati menatapku dengan penuh empati. "Mbak, kadang kita harus berani mengambil keputusan besar. Kalau Mas Fajar nggak mau berubah, kamu harus pikirkan masa depan anak-anak." Kata-kata Bu Yati terus terngiang di kepalaku. Aku tahu ia benar. Tetapi, meninggalkan Mas Fajar bukanlah hal yang mudah. Aku masih mencintainya, meskipun ia telah banyak menyakitiku. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil memandangi Diana dan adiknya yang sedang tidur. Aku tahu, demi mereka, aku harus menjadi lebih kuat. Ketika Mas Fajar akhirnya pulang malam itu, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Mas, kita harus bicara," kataku tegas. "Aku capek, nggak ada waktu buat omong kosong," jawabnya sambil melewati aku menuju kamar. Namun, kali ini aku tak mau menyerah. "Mas, ini soal keluarga kita. Kalau kamu nggak peduli sama aku, setidaknya peduli sama anak-anakmu." Ia berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. "Aku udah bilang, jangan ganggu aku. Kalau kamu nggak suka, pergi saja." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku sadar, aku tak bisa lagi berharap pada seseorang yang tak mau berjuang untuk keluarganya. Malam itu, aku mengambil keputusan besar. Dengan bantuan Bu Yati dan Widya, aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mas Fajar menoleh sejenak, lalu kembali memandang keluar jendela. Aku menyesal datang ke kampung itu, Santi. Aku merasa diasingkan di sana. Seolah-olah aku ini orang asing yang gak pantas ada di keluarga kamu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku berusaha menenangkannya, tetapi Mas Fajar tidak ingin mendengarkan. "Kamu terlalu berpihak pada keluargamu, Santi. Setiap kali aku merasa tidak nyaman, kamu malah menyuruhku bersabar. Tapi kamu gak pernah melihat bagaimana perasaanku sebenarnya," lanjutnya dengan nada yang dingin. Aku terdiam. Hanya isak kecil Diana yang sesekali terdengar saat ia tidur di pangkuanku. Aku tidak ingin memperkeruh suasana, jadi aku memilih diam, berharap Mas Fajar akan melunak dengan sendirinya.
Tapi diamku justru membuat hubungan kami semakin terasa renggang. Hubungan yang membeku. Setelah kembali ke kota, hubungan kami tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mas Fajar menjadi semakin dingin dan jarang berbicara. Setiap kali aku mencoba mengajaknya bicara, ia hanya menjawab dengan singkat atau bahkan mengabaikanku sepenuhnya. Hari-hariku menjadi berat. Diana yang mulai tumbuh menjadi anak yang aktif selalu menuntut perhatian, sementara aku harus menghadapi sikap Mas Fajar yang semakin menjauh. Namun, di tengah kerenggangan itu, sebuah kabar bahagia datang. Aku hamil anak kedua. Usia kandunganku baru 3 minggu saat aku mengetahui kabar ini. Aku berharap kabar ini bisa menjadi penghangat di antara kami, sesuatu yang bisa menyatukan kembali hubungan kami yang mulai retak. Ketika aku memberitahu Mas Fajar tentang kehamilanku, ia hanya mengangguk pelan tanpa ekspresi bahagia yang biasa. "Ya, semoga semua lancar," katanya singkat, lalu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Kedatangan ibu mertua dan Ambar. Beberapa minggu kemudian, ibu mertuaku datang berkunjung ke rumah. Ia tidak datang sendiri, melainkan membawa seorang wanita cantik bernama Ambar. Katanya, Ambar adalah teman kecil Mas Fajar yang kini telah menjadi seorang janda. Saat itu, Diana sedang rewel dan memintaku untuk menemaninya tidur siang. Setelah menyapa ibu mertuaku dengan sopan dan meminta izin, aku pergi ke kamar untuk menidurkan Diana. Namun, di tengah usaha menenangkan anakku, samar-samar aku mendengar percakapan dari ruang tengah. Ibu pikir, Ambar ini cocok untuk Fajar. Suara ibu mertuaku terdengar jelas di antara keramaian suara lain. "Aku sudah menikah, Bu." "Itu nggak mungkin," jawab Mas Fajar dengan nada tegas. "Tapi pernikahanmu dengan Santi nggak terlihat bahagia, Fajar. Ambar bisa memberikan kamu kehidupan yang lebih baik. Lagi pula, Ambar ini kan janda, dan dia sudah dewasa. Ibu yakin dia bisa menjadi istri yang cocok untukmu," desak ibu mertuaku. Hatiku mencelos mendengar percakapan itu. Aku berusaha menahan air mata, tetapi rasanya dadaku sesak. Diana akhirnya tertidur, dan aku pun keluar dari kamar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Konfrontasi di ruang tamu. Mas Fajar masih duduk di sofa sambil memainkan ponselnya ketika aku mendekatinya. Ia terlihat santai, seolah tidak ada percakapan serius yang baru saja terjadi. "Mas," panggilku dengan suara bergetar. Ia menoleh sebentar, lalu kembali menatap layar ponselnya. "Apa yang tadi ibu katakan tentang kamu dan Ambar?" tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Wajah Mas Fajar berubah tegang. Ia meletakkan ponselnya di meja dan menatapku dengan tajam. "Ibu nggak mengatakan apa-apa yang penting," jawabnya dengan nada dingin. Aku menghela napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Aku dengar mereka membicarakan soal perjodohan. "Apa itu benar, Mas?" Mas Fajar menatapku tajam, kali ini dengan nada yang sedikit emosi. "Santi, itu cuma omong kosong. Kamu nggak perlu mempermasalahkan hal yang nggak penting seperti itu." "Tapi, Mas, aku mendengar kamu bilang akan memikirkannya." "Apa maksudnya itu?" tanyaku lagi, suaraku semakin bergetar. Mas Fajar menggelengkan kepala dengan ekspresi frustrasi. "Kamu ini kenapa sih, Santi? Selalu saja mencari masalah yang gak perlu. Daripada ngurusin hal ini, lebih baik kamu pergi ke dapur dan siapkan makan siang. Aku lapar." Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku ingin melawan, ingin memperjuangkan apa yang aku rasakan, tetapi aku tahu ini bukan saat yang tepat. Aku akhirnya berjalan ke dapur dengan air mata yang mengalir tanpa henti.
Pergulatan batin. Saat aku memasak, pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan dan ketakutan. Apakah pernikahanku sedang berada di ambang kehancuran? Apakah aku tidak lagi cukup untuk Mas Fajar? Aku mencoba mengingat hari-hari awal pernikahan kami, saat segalanya terasa begitu indah. Namun kini, aku merasa seperti seorang istri yang tidak dihargai, seorang wanita yang harus terus-menerus berjuang untuk mempertahankan keluarganya. Ketegangan yang semakin memuncak. Hari-hari berikutnya, ketegangan antara aku dan Mas Fajar semakin terasa. Ia semakin sering keluar rumah tanpa memberitahu kemana tujuannya. Diana, yang masih kecil, sering bertanya, ayah kemana, Bu?" Aku hanya bisa tersenyum dan mengatakan bahwa ayahnya sedang bekerja. Namun, dalam hatiku, aku tahu ada sesuatu yang berubah. Mas Fajar bukan lagi pria yang sama seperti dulu, pria yang selalu membuatku merasa dicintai dan dihargai. Aku mencoba bertahan, demi anak-anak kami, demi keluarga yang telah kami bangun bersama. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa bertahan sendirian. Jika Mas Fajar tidak lagi ingin berjuang, apa yang bisa aku lakukan? Keputusan yang sulit. Satu malam, aku memberanikan diri untuk berbicara dari hati ke hati dengan Mas Fajar. Aku menunggu hingga Diana tidur, lalu aku duduk di sampingnya di ruang tamu. "Mas, aku tahu kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi aku ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu rasakan?" Tanyaku dengan suara pelan. Mas Fajar menghela napas panjang. "Aku hanya merasa lelah, Santi. Aku merasa semua ini terlalu berat." "Mas, aku juga lelah. Tapi aku ingin kita bisa melewati ini bersama. Demi Diana, demi anak kita yang sedang aku kandung," kataku, suaraku mulai bergetar. Mas Fajar tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Aku tahu hatinya sedang berperang, tetapi aku tidak tahu apakah ia masih ingin berjuang untuk keluarga kami. Harapan yang tersisa. Malam itu, aku memutuskan untuk memberi waktu kepada Mas Fajar. Aku tidak ingin memaksanya untuk segera membuat keputusan. Aku percaya, jika ia masih mencintaiku dan anak-anak kami, ia akan kembali dengan sendirinya. Dalam keheningan malam, aku berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepadaku, agar aku bisa menghadapi apapun yang terjadi. Aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Tetapi aku juga tahu, aku harus bertahan demi anak-anak yang telah Tuhan titipkan kepadaku. Rumah kontrakan kami terasa semakin dingin dan sunyi. Kehidupan rumah tangga yang dulu pernah terasa hangat kini berubah menjadi penuh dengan ketidakpastian. Hari itu adalah hari yang istimewa. Setelah 2 tahun menikah dan tinggal di kota, akhirnya aku, Mas Fajar, dan putri kecil kami, Diana, memutuskan untuk pulang ke kampung halamanku. Ini pertama kalinya kami kembali setelah aku meninggalkan rumah dengan membawa begitu banyak rahasia. Kini, aku pulang bukan hanya sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang istri dan ibu. Kami berangkat pagi-pagi dengan mobil yang kami sewa. Diana, yang kini berusia 2 tahun, duduk di kursi khusus anak sambil memegang boneka kesayangannya. Ia terlihat begitu ceria, menggumamkan lagu-lagu kecil dengan suara lembut yang selalu berhasil mencairkan hatiku. Namun, di sampingku, Mas Fajar tampak sedikit tegang. Ia jarang berbicara sepanjang perjalanan, hanya fokus pada jalanan di depan. "Mas, kamu baik-baik saja?" Tanyaku, mencoba mencairkan suasana. "Iya, aku baik," jawabnya singkat, meskipun nada suaranya terdengar ragu. Sambutan hangat di kampung. Saat mobil kami mendekati rumah keluargaku,
aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat. Rumah sederhana itu terlihat sedikit lebih baik dari terakhir kali aku melihatnya. Ada lapisan cat baru di dinding, dan halaman depan yang dulunya dipenuhi semak kini tertata rapi dengan beberapa pot bunga sederhana. Ayah dan ibu tiriku sudah menunggu di depan rumah. Begitu kami turun dari mobil, mereka langsung menyambut kami dengan pelukan hangat. Akhirnya pulang juga, Santi. Aduh, ini pasti Diana, ya? Cantik sekali cucu ayah. Ayah berkata dengan wajah penuh kebahagiaan sambil menggendong Diana. Ibu tiriku ikut menggendong Diana, mengajaknya bermain dan memperkenalkan cucu kecil itu kepada tetangga yang kebetulan lewat. Diana, dengan sifatnya yang ramah, tersenyum lebar dan langsung menarik perhatian semua orang. Fatimah yang berhasil. Di dalam rumah, aku melihat Fatimah, adik perempuanku, yang kini sudah bekerja di sebuah bank di kota kabupaten. Ia terlihat lebih dewasa dan percaya diri dibandingkan terakhir kali aku melihatnya. Kak Santi, akhirnya pulang juga. Wah, Diana cantik banget, ya? Mirip kamu, ya katanya sambil memelukku erat. Aku tersenyum. Kamu juga kelihatan beda sekarang, Fatimah. Sudah jadi wanita karir, ya? Fatimah tertawa kecil. Iya, Kak. Berkat doa dan kerja keras juga. Tapi aku tetap kangen sama kakak. Lama banget nggak pulang. Lingkungan kampung yang berbeda. Hari itu, kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung, mengingatkan Diana pada tempat asal ibunya. Aku menggandeng tangan kecilnya, sementara Mas Fajar berjalan di sampingku. Namun, aku bisa merasakan kegelisahannya. Matanya terus memandang sekeliling, mengamati jalanan kampung yang berlumpur, rumah-rumah sederhana yang sebagian besar berdinding kayu, dan orang-orang yang tampak bersahaja namun penuh semangat. Aku nggak tahu, Santi. Rasanya aku sulit beradaptasi di sini, bisiknya padaku saat kami berjalan. Aku hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkannya. Mas, ini memang kampung. Jangan terlalu dipikirkan. Mereka semua baik, kok. Di tengah perjalanan, seorang tetangga menyapa kami. Ia adalah Bu Nur, seorang ibu rumah tangga yang dulu sering berbincang dengan keluargaku. Santi, ini kamu, ya? Sudah lama nggak kelihatan. Wah, ini suami kamu? Dan ini anaknya? Masya Allah, cantik sekali, katanya sambil mendekat. Aku tersenyum canggung. Iya, Bu. Ini suami saya, Fajar. Dan ini Diana, anak kami. Bu Nur menatap Diana dengan penuh kekaguman. Kok tiba-tiba sudah ada anak aja, Santi? Kapan nikahnya? Saya kok nggak dengar kabar apa-apa? Pertanyaan itu membuatku sedikit bingung. Aku mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Pernikahan kami memang sederhana, Bu. Hanya keluarga dan orang-orang dekat saja yang tahu. Jadi, maaf kalau kabarnya nggak sampai ke sini. Bu Nur mengangguk, tetapi aku bisa melihat rasa ingin tahunya belum sepenuhnya terjawab. Ia akhirnya pamit pergi setelah berbincang sebentar, meninggalkan kami bertiga dalam keheningan. Kulihat wajah Mas Fajar semakin tegang setelah pertemuan itu. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi aku tahu ia merasa semakin tidak nyaman berada di sini. Malam yang berat. Malam harinya, setelah Diana tertidur di kamar, aku dan Mas Fajar duduk di ruang tamu. Ayah dan ibu tiriku sudah masuk ke kamar mereka, sementara Fatimah sibuk di kamarnya sendiri. Mas, kamu kelihatan gak nyaman di sini, kataku dengan suara pelan. Fajar menghela napas panjang.
Santi, aku nggak mau menyakiti perasaan kamu. Tapi jujur, aku merasa sulit untuk tinggal di sini. Lingkungannya terlalu berbeda dengan yang aku biasa. Rumah ini terlalu ramai, dan semua orang sepertinya ingin tahu segalanya tentang kita. Aku mengangguk pelan, memahami perasaannya. Aku tahu, Mas. Kampung memang seperti ini. Tapi mereka semua keluargaku. Aku hanya ingin mereka mengenalmu dan Diana. Fajar menatapku dengan mata yang penuh kelembutan. Aku mengerti, Santi. Aku hanya butuh waktu untuk beradaptasi. Aku akan mencoba, demi kamu dan Diana. Kehangatan keluarga. Keesokan harinya, suasana di rumah menjadi lebih ceria. Ayah membawa Diana berjalan-jalan ke sawah, mengenalkannya pada alam pedesaan yang asri. Aku melihat betapa bahagianya Diana bermain-main dengan kakeknya, membuatku merasa lega bahwa setidaknya ia bisa menikmati suasana kampung ini. Fatimah, di sisi lain, tidak berhenti bercerita tentang pekerjaannya di bank. Ia tampak begitu bangga dengan apa yang telah dicapainya, dan aku juga merasa bangga padanya. Kak, aku ini berhasil karena inspirasi dari kamu, loh. Kamu selalu bilang kalau aku harus kerja keras untuk keluar dari kesulitan, katanya sambil tersenyum. Mendengar itu, aku merasa haru. Meskipun perjalanan hidupku penuh liku, setidaknya aku bisa memberikan dampak positif bagi adikku. Tetangga yang terus bertanya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, pertanyaan-pertanyaan dari tetangga terus menghantuiku. Mereka bertanya tentang pernikahanku yang mendadak, tentang Diana yang tiba-tiba muncul tanpa mereka ketahui sebelumnya. Setiap kali hal itu terjadi, aku merasakan kegelisahan di mata Fajar. Apa mereka selalu seperti ini, Santi? Tanya Fajar suatu malam. Aku mengangguk. Iya, Mas. Mereka hanya penasaran. Lama-lama juga mereka akan terbiasa. Fajar menghela napas, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa hari tinggal di kampung, aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota bersama Mas Fajar dan Diana. Bukan karena aku tak ingin tinggal lebih lama, melainkan karena aku tahu Mas Fajar benar-benar tidak betah. Wajahnya setiap hari terlihat murung, seolah ia menahan ketidaknyamanan yang luar biasa. Dalam perjalanan pulang, kami menaiki bus ekonomi yang sederhana. Diana duduk di pangkuanku, tertidur setelah kelelahan bermain di kampung. Namun, di sampingku, Mas Fajar tampak tenggelam dalam pikirannya, menatap keluar jendela dengan ekspresi yang sulit kubaca. Mas, kamu nggak apa-apa? Tanyaku pelan, mencoba membuka pembicaraan. Pagi itu langit mendung, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku merasakan nyeri di perutku yang semakin sering datang. Waktu seperti melambat saat aku berbaring di atas kasur. Tiba-tiba, aku merasakan cairan mengalir membasahi kain di bawahku. Panik, aku segera memanggil Fajar. Mas, air ketubanku pecah, teriakku dengan suara gemetar. Fajar yang sedang duduk di ruang depan langsung berlari ke kamar. Wajahnya pucat, matanya membelalak penuh kekhawatiran. Astaga, Santi! Kita harus segera ke puskesmas, ucapnya terbata-bata sambil mencoba mengangkatku dari kasur. Di tengah kekalutan itu, ibu mertuaku datang ke kamar, tetapi bukannya membantu, ia hanya berdiri di pintu sambil menyilangkan tangan di dada. Coba aja anak ini nggak lahir dulu. Pasti Fajar nggak akan sepelik ini hidupnya, gumamnya lirih, tapi cukup terdengar jelas di telingaku. Aku menelan kekecewaan yang begitu besar, tetapi tidak ada waktu untuk meratapi kata-katanya.
Fajar membantuku masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan ke puskesmas, ia terlihat begitu gelisah. Tangannya gemetar saat menggenggam setir, sesekali melirikku dengan mata penuh kekhawatiran. "Tenang ya, sayang. Kita hampir sampai," ucapnya, berusaha menenangkanku meski suaranya terdengar gugup. Proses persalinan. Setibanya di puskesmas, perawat segera membawaku ke ruang bersalin. Rasa nyeri semakin kuat, tubuhku menggigil, dan aku hanya bisa berdoa agar semuanya berjalan lancar. Fajar menungguku di luar ruangan. Dari dalam, aku bisa mendengar langkahnya yang mondar-mandir di koridor, mencoba mengusir kecemasannya. 1 jam yang terasa seperti seabad akhirnya berlalu. Dengan perjuangan yang luar biasa, aku melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Tangis pertamanya memenuhi ruangan, membuat air mataku mengalir tanpa henti. "Selamat, Bu. Anak Anda perempuan, sehat dan cantik sekali," kata bidan sambil meletakkan bayi kecil itu di dadaku. Aku menatapnya dengan penuh haru. Tubuh kecil itu terasa begitu hangat di pelukanku. "Diana," bisiku sambil tersenyum. "Namamu Diana." Fajar masuk ke ruangan dengan wajah penuh kebahagiaan. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pipi kecil Diana untuk pertama kalinya. "Santi, dia cantik sekali. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memberikan aku anak seindah ini," ucapnya dengan suara bergetar. Matanya yang berkaca-kaca membuatku merasa bahwa ia benar-benar tulus. Di saat itu juga, Fajar berjanji untuk memperbaiki segalanya. "Aku janji, aku akan merawat Diana dan menjaga kamu dengan sungguh-sungguh. Aku menyesal atas semua perlakuanku yang dulu," katanya dengan penuh kesungguhan. Hari-hari penuh cinta. Kehadiran Diana mengubah segalanya. Rumah kecil kami yang sebelumnya penuh dengan pertengkaran dan keheningan, kini dipenuhi dengan tawa dan tangis bayi. Fajar benar-benar menepati janjinya. Ia menjadi suami yang lebih perhatian dan ayah yang penuh kasih sayang. Suatu hari, Mas Radit dan istrinya datang untuk melihat keponakan mereka. Saat mereka tiba, Diana sedang tertidur di ayunan kecilnya. "Masya Allah, Santi. Anaknya cantik banget. Mirip kamu," kata Mbak Rina, istri Mas Radit, sambil tersenyum. Mas Radit menggendong Diana dengan hati-hati. Wajahnya terlihat penuh kebanggaan. "Santi, aku bangga sama kamu. Kamu sudah melewati semuanya dengan kuat," katanya. Bahkan Widya, teman lama kami, juga datang untuk memberikan selamat. Ia membawa hadiah berupa baju bayi yang lucu dan boneka kecil untuk Diana. "Selamat ya, Santi. Aku doakan semoga Diana tumbuh menjadi anak yang sehat dan pintar," katanya dengan tulus. Ia juga bercerita bahwa ia akan segera berangkat ke Jepang untuk bekerja sebagai TKW. Aku ikut senang mendengar kabar baik itu. Rahasia yang masih tersimpan. Meskipun kehidupanku di kota semakin membaik, aku masih menyimpan rahasia besar dari keluargaku di kampung. Sudah genap 1 tahun aku tidak pulang. Fatimah dan ayahku hanya tahu bahwa aku sibuk bekerja, tanpa mengetahui bahwa aku telah menikah dan melahirkan seorang anak. Sebenarnya, aku sering memikirkan mereka, terutama ayah. Tetapi aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Aku takut mengecewakan mereka. Suatu hari, Mas Radit memberiku saran. "Santi, aku tahu kamu sayang sama ayah dan Fatimah. Tapi sampai kapan kamu mau menyembunyikan ini? Cepat atau lambat, mereka harus tahu," katanya. Kata-kata itu terus terngiang di pikiranku. Setelah beberapa hari merenung,
Aku akhirnya memutuskan untuk menghubungi mereka. Dengan hati yang penuh tekad, aku mengambil ponselku dan menelepon Fatimah. Pengakuan yang berat. "Halo, Kak Santi." Akhirnya kakak menelepon juga. "Kami di sini kangen banget sama kakak." Suara ceria Fatimah menyambutku di ujung telepon. Aku berusaha menahan air mataku. "Fatimah, bagaimana kabarmu? Bagaimana ayah?" Tanyaku dengan suara lembut. "Kami baik-baik saja. Tapi kenapa kakak nggak pernah pulang? Ayah sering nanya kapan kakak pulang. Kakak sibuk banget ya?" Pertanyaan itu membuat hatiku terasa sesak. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Fatimah, aku memang sibuk. Tapi ada hal lain yang harus kamu tahu. Aku sebenarnya sudah menikah dan aku sudah punya anak." Hening. Tidak ada suara dari Fatimah di ujung telepon. "Kakak serius?" Tanyanya akhirnya dengan nada terkejut. "Iya, Fatimah. Aku serius. Namanya Diana. Aku akan kirim fotonya nanti." Aku mendengar suara Fatimah yang memanggil ayah. Tak lama kemudian, suara ayah terdengar di telepon. "Santi, apa yang kamu katakan tadi? Kamu sudah menikah?" "Iya, ya. Maafkan aku karena tidak memberitahu ayah sebelumnya. Aku takut mengecewakan ayah," jawabku dengan suara bergetar. Aku bisa mendengar napas ayah yang berat. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Apa kamu tidak percaya sama ayah?" "Bukan begitu, ya. Aku hanya takut. Tapi aku benar-benar minta maaf. Aku ingin ayah tahu bahwa aku baik-baik saja, dan Diana juga sehat," kataku sambil menahan tangis. Setelah beberapa saat, ayah akhirnya berbicara lagi. "Santi, kamu tetap anak ayah. Ayah kecewa karena kamu tidak jujur, tapi ayah memaafkan kamu. Ayah ingin segera bertemu dengan cucu ayah." Aku tersenyum sambil mengusap air mataku. "Terima kasih, ya. Aku janji, kami akan pulang secepatnya." Menatap masa depan. Percakapan itu memberiku kelegaan yang luar biasa. Meskipun ayah sempat kecewa, ia tetap menerima aku dan Diana dengan penuh cinta. Aku merasa bahwa ini adalah awal yang baru, tidak hanya untukku tetapi juga untuk keluargaku. Aku tahu jalan yang kuhadapi masih panjang, tetapi aku tidak sendirian. Dengan Fajar yang kini lebih perhatian, Diana yang selalu membawa kebahagiaan, dan dukungan dari keluargaku, aku percaya bahwa aku bisa menghadapi apapun yang akan datang. Kehamilanku semakin besar. Perutku yang membuncit menjadi tanda nyata bahwa waktu terus berjalan, tetapi tidak semua berjalan seperti yang kubayangkan. Fajar, yang dulu begitu perhatian dan penyayang, perlahan berubah. Perhatiannya mulai memudar, dan seiring waktu, aku merasakan jarak yang semakin lebar di antara kami. Awalnya, aku berusaha memaklumi. Fajar terlihat semakin sibuk dengan pekerjaannya, sering pulang larut malam, dan tidak banyak berbicara padaku seperti dulu. Setiap kali aku mencoba mengajaknya berbicara tentang perasaanku, ia hanya menjawab singkat, seakan tidak mau repot. "Mas, aku merasa kita semakin jauh. Aku butuh kamu," kataku suatu malam, menatapnya yang sedang sibuk dengan ponselnya. Fajar hanya mendesah. "Aku capek, Santi. Jangan bahas ini sekarang. Aku baru pulang kerja." Jawabannya membuat hatiku hancur. Aku tahu ia lelah, tetapi apakah perasaanku tidak penting baginya? Ketegangan dengan ibu mertua. Masalah tidak berhenti sampai di situ. Ibu mertuaku,
yang awalnya tampak mendukung, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia sering datang ke kos kami, tetapi bukan untuk membantu atau memberi dukungan. Sebaliknya, ia datang dengan kritik dan keluhan. "Kamu itu sebenarnya bisa apa, Santi? Anak saya jadi nggak fokus kerja gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, Fajar pasti sudah bisa mencapai cita-citanya," katanya suatu hari dengan nada tajam. Aku terdiam, menahan air mata yang sudah menggenang. Rasanya ingin sekali membela diri, tetapi aku tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. "Mungkin kalau kamu nggak terburu-buru minta dinikahi, hidup Fajar nggak akan serumit ini," lanjutnya. Setelah ibu mertua pergi, aku duduk di sudut kamar, menangis sendirian. Tidak ada yang bisa kupeluk atau kuandalkan. Perasaan bersalah yang ia tanamkan padaku terus menghantui. Perdebatan yang membuka luka. Pada suatu hari, ketika kehamilanku sudah memasuki bulan ke-8, masalah ini mencapai puncaknya. Aku baru saja selesai mencuci baju ketika ibu mertua datang. Kali ini, ia membawa serta perasaannya yang penuh amarah. "Santi, kamu itu sebenarnya tahu diri nggak? Kalau saya jadi kamu, saya sudah lama pergi dari kehidupan Fajar. Kamu itu beban buat dia." Kata-katanya menusuk hatiku. Aku berusaha untuk tetap tenang, tetapi akhirnya aku tidak tahan lagi. "Bu, saya tahu saya bukan istri yang sempurna, tapi saya berusaha semampu saya. Saya juga nggak minta semua ini terjadi," jawabku dengan suara bergetar. "Tapi kamu yang membuat hidup anak saya berantakan. Kamu yang memaksanya menikahi kamu," bentaknya. Perdebatan kami memanas, dan suara kami mulai terdengar keluar kamar. Saat itu, Fajar pulang dari kerja dan langsung menghampiri kami. "Ada apa ini? Kenapa ribut?" Tanyanya dengan nada bingung. "Istrimu ini, Fajar. Dia tidak tahu diri," kata ibu mertua, menudingku dengan mata penuh kemarahan. Aku berharap Fajar akan membelaku, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. "Sudahlah, Santi. Jangan melawan ibu. Ibu benar, kamu juga harus introspeksi," kata Fajar dengan suara dingin. Aku terdiam, seakan tidak percaya dengan apa yang kudengar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Mas, aku ini istrimu. Kenapa kamu malah membiarkan aku terlihat salah di depan ibu?" Tanyaku dengan suara parau. Fajar hanya menghela napas. "Aku nggak mau ribut. Sudah, akhiri saja pembicaraan ini." Perasaan yang kian hancur. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya. Rasanya seperti kehilangan segalanya. Aku telah memberikan seluruh hidupku untuk pernikahan ini, tetapi apa yang kudapatkan? Aku memikirkan keluarga di kampung, terutama ibu dan adikku, Fatimah. Mereka tidak tahu apa yang sedang kualami. Mereka hanya tahu bahwa aku sibuk bekerja di kota. Aku merasa sendirian, tanpa tempat untuk bersandar. Apa aku salah menikah dengan Fajar? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Menggenggam harapan di tengah luka. Meskipun rasa sakit itu begitu nyata, aku tahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Aku memiliki seorang anak di dalam kandunganku yang membutuhkan kasih sayang dan perlindunganku. Jika Fajar dan ibu mertuaku tidak bisa memberikanku kekuatan, aku harus menemukannya dalam diriku sendiri. Aku mulai berbicara dengan dokter kandungan yang menangani kehamilanku. Ia memberiku nasihat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik, meskipun aku merasa dunia sedang runtuh. Bayi dalam kandunganmu bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Jadi, tetaplah positif, katanya dengan senyuman lembut.
Aku mencoba untuk mengikuti nasihat itu. Setiap malam, aku berbicara dengan bayiku, memberinya janji bahwa aku akan menjadi ibu yang kuat untuknya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan semua kekurangan ibu. Tapi ibu janji akan selalu ada untukmu, bisikku sambil mengelus perutku. Langkah baru yang berat. Di tengah semua kesulitan, aku mulai mencari cara untuk membangun kemandirian. Aku menghubungi Mas Radit untuk meminta saran. Mas, aku merasa nggak kuat lagi. Tapi aku juga nggak bisa pulang ke kampung dengan keadaan seperti ini. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Mas Radit mendengarkan dengan sabar. Santi, aku tahu ini berat. Tapi ingat, kamu nggak sendiri. Kamu selalu bisa mengandalkan aku. Kalau kamu butuh tempat tinggal atau bantuan apapun, bilang saja. Kata-kata Mas Radit memberiku secercah harapan. Aku mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lagi setelah melahirkan, agar aku tidak sepenuhnya bergantung pada Fajar. Momen penentuan. 1 bulan sebelum hari persalinanku, Fajar akhirnya menyadari kesalahannya. Mungkin karena ia melihatku semakin lelah secara fisik dan emosional, atau mungkin karena ada rasa bersalah yang mulai muncul di hatinya. Santi, aku minta maaf. Aku tahu aku banyak salah sama kamu, katanya suatu malam, mendekatiku yang sedang duduk di kamar. Aku menatapnya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Mas, aku nggak butuh permintaan maaf. Aku cuma butuh kamu ada di sisiku, untuk aku dan anak kita. Fajar mengangguk. Aku janji akan berubah. Aku nggak akan membiarkan kamu merasa sendiri lagi. Meskipun kata-katanya memberiku harapan, aku tahu bahwa tindakan lebih penting daripada janji. Hari-hari setelah pernikahan kami dipenuhi dengan kecanggungan. Aku dan Fajar mencoba untuk saling mendukung, tetapi luka dan penyesalan dari apa yang telah terjadi terus menghantui kami. Aku minta maaf, Santi, kata Fajar suatu malam. Aku nggak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Aku juga salah, Fajar, jawabku dengan suara pelan. Tapi sekarang kita harus menghadapi ini bersama. Meski perjalanan ini terasa berat, aku percaya bahwa setiap kesalahan bisa diperbaiki. Kami berdua memutuskan untuk melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan, untuk membesarkan anak kami dengan cinta dan tanggung jawab yang tulus. Hujan yang menjadi saksi atas kesalahan kami kini menjadi simbol awal dari perjalanan baru. Pernikahanku dengan Fajar menjadi rahasia besar yang kusimpan rapat-rapat dari keluargaku di kampung. Aku tidak ingin mereka tahu, tidak ingin mereka merasa malu atau kecewa. Terlebih lagi, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya kepada mereka. Semua terlalu rumit. Jadi, aku memilih untuk hanya menelepon sesekali, memastikan mereka tidak curiga. Bu, bagaimana kabar Fatimah? Masih rajin belajar kan? Tanyaku di telepon suatu sore. Iya, Santi. Adikmu itu memang anak pintar, walau kadang susah diatur. Kamu kapan pulang? Sudah hampir 3 bulan kamu nggak kelihatan di rumah, jawab ibu, terdengar sedikit rindu. Belum tahu, Bu. Aku masih sibuk banget di sini. Kerjaan lagi banyak. Tapi jangan khawatir, aku tetap kirim uang tiap bulan kok. Ya sudah, yang penting kamu sehat. Jangan lupa makan teratur, jangan terlalu capek, pesan ibu dengan nada lembut. Hatiku perih setiap kali berbicara dengan ibu. Aku merindukan mereka, tetapi aku tidak punya keberanian untuk menghadapi mereka dengan kebenaran. Kehidupan baru yang penuh tantangan. Hidup bersama Fajar tidaklah mudah. Kami tinggal di sebuah kamar kos kecil,
Cukup untuk kami berdua. Aku berhenti bekerja sejak kehamilanku memasuki trimester kedua karena tubuhku sering lelah. Fajar yang menjadi tulang punggung bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kami. Di malam-malam yang sunyi, aku sering termenung, menatap perutku yang semakin membesar. Aku merasa bersalah pada keluarga di kampung, pada anakku yang akan lahir ke dunia dengan keadaan yang penuh tanda tanya, dan pada diriku sendiri karena keputusan-keputusan buruk yang telah kubuat. Kenapa melamun, Santi? Tanya Fajar suatu malam, menghampiriku yang duduk di tepi tempat tidur. Cuma kepikiran, Jar. Tentang keluarga di kampung. Tentang anak kita nanti, jawabku lirih. Fajar meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Kita pasti bisa melewati ini, Santi. Aku akan berusaha jadi suami yang baik untukmu dan ayah yang baik untuk anak kita. Aku hanya mengangguk, berusaha mempercayai kata-katanya. Kunjungan ke Mas Radit. Suatu hari, Fajar mengajakku mengunjungi Mas Radit, sepupuku yang tinggal di kota yang sama. Mas Radit adalah satu-satunya keluarga yang kutahu di sini, tetapi aku belum pernah memberitahunya tentang pernikahanku dengan Fajar. Kita benar-benar mau ke sana, Jar? Tanyaku ragu ketika kami bersiap berangkat. Iya, Santi. Mas Radit perlu tahu, lagi pula dia keluargamu. Kalau ada apa-apa, kita butuh dukungan dia juga, jawab Fajar tegas. Kami tiba di kontrakan Mas Radit sore itu. Istrinya, Mbak Rina, menyambut kami dengan hangat. Santi, lama banget nggak kelihatan. Kamu sehat? Tanyanya sambil memelukku. Iya, Mbak. Maaf jarang main ke sini, jawabku dengan senyum canggung. Mas Radit muncul dari dalam rumah, terkejut melihatku yang tengah hamil. Santi, apa yang terjadi? Kamu hamil? Kok nggak pernah cerita? Aku menunduk, merasa malu. Setelah duduk di ruang tamu, aku mulai menceritakan semuanya. Tentang aku dan Fajar, tentang kehamilanku, dan tentang pernikahan kami yang disembunyikan dari keluarga. Mas Radit mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk. Setelah aku selesai bercerita, ia menghela napas panjang. Santi, aku nggak menyangka ini terjadi. Tapi aku senang Fajar mau bertanggung jawab. Itu yang paling penting. Fajar menunduk. Saya tahu saya salah, Mas. Tapi saya janji akan menjaga Santi dan anak kami. Saya nggak akan lari dari tanggung jawab ini. Mas Radit menepuk bahu Fajar. Bagus kalau begitu. Kamu harus jadi suami yang baik untuk Santi. Jangan pernah menyakiti dia, apalagi dalam keadaan seperti ini. Aku merasa lega karena Mas Radit akhirnya mengerti. Ia bahkan menawarkan bantuan jika kami membutuhkannya. Hidup dalam dua dunia. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama. Aku terus menjaga rahasia ini dari keluargaku di kampung. Setiap kali mereka menelepon, aku berusaha terdengar ceria, meskipun hatiku penuh kegelisahan. Bu, Fatimah jangan lupa daftar sekolah ya. Uangnya sudah aku transfer kemarin, kataku di telepon. Iya, Santi. Kamu memang anak yang pengertian. Ibu bersyukur punya anak seperti kamu, jawab ibu dengan nada bangga. Pujian itu membuat hatiku semakin sakit. Aku merasa tidak pantas mendapatkan pujian seperti itu, karena hidupku jauh dari sempurna. Di sisi lain, Fajar terus bekerja keras. Ia sering pulang larut malam, tubuhnya lelah, tetapi ia tetap berusaha tersenyum di hadapanku. Maaf aku pulang telat, Santi. Kamu nggak apa-apa di rumah sendirian? Tanyanya suatu malam.
Tidak apa-apa, Jar. Aku baik-baik saja, jawabku dengan senyum tipis. Aku tahu ia berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan kami, dan aku menghargai itu. Momen kebahagiaan yang langka. Di tengah semua kesulitan, ada momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Suatu malam, Fajar membelikan makanan kesukaanku, nasi goreng dengan banyak kerupuk. Aku tahu kamu ngidam ini, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Terima kasih, Jar. Kamu selalu tahu cara membuatku merasa lebih baik. Kami makan bersama di lantai kamar kos, berbicara tentang nama untuk anak kami nanti. Kalau laki-laki, gimana kalau kita kasih nama Arjuna? Biar dia jadi pemberani, usul Fajar. Aku mengangguk. Bagus juga. Kalau perempuan? Fajar berpikir sejenak. Ail, artinya cahaya. Karena dia akan jadi cahaya dalam hidup kita. Aku tersenyum, merasa sedikit lebih tenang. Fajar menunduk, terlihat menahan perasaan. Aku tahu, Santi. Aku juga minta maaf. Aku nggak mau nyakitin kamu. Aku mengangguk pelan. Mungkin kita butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu. Aku butuh fokus sama keluarga dan hidupku. Fajar tak menjawab, hanya mengangguk dengan raut wajah sedih. Setelah percakapan itu, aku merasa beban di hatiku sedikit terangkat. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku bertekad untuk memperbaiki hidupku, untuk kembali menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh keluargaku. Hujan sore itu mungkin menjadi saksi atas kesalahan kami, namun ia juga menjadi pengingat bahwa setiap langkah keliru bisa diperbaiki dengan tekad dan kejujuran. 1 bulan berlalu setelah kejadian di kos itu. Hidupku seperti berjalan di atas awan gelap. Segala sesuatunya terasa salah, meskipun aku terus berusaha menjalani hari-hariku seperti biasa. Widya, teman sekamarku, tidak tahu apa yang terjadi antara aku dan Fajar. Aku terlalu takut untuk berbicara, terlalu takut untuk mengakui kesalahan besar yang telah aku lakukan. Namun, pagi itu tubuhku terasa berbeda. Kepalaku pusing, badanku lemas, dan perutku seperti mual tanpa sebab yang jelas. Aku bangun dari tempat tidur dengan susah payah, mencoba berjalan ke kamar mandi, tetapi tubuhku terasa limbung. Widya yang sedang merapikan buku di meja belajar menoleh dengan santai. Kamu kenapa, Santi? Sakit? Kecapean kali setelah kerja semalam? Tanyanya tanpa melihat ke arahku. Aku nggak tahu, Wid, jawabku sambil memegangi dinding untuk menahan tubuhku yang lemah. Rasanya nggak seperti sakit biasa. Ada yang aneh. Widya menoleh, kali ini pandangannya penuh perhatian. Mungkin cuma flu. Nanti aku bikinin teh hangat, ya? Aku mengangguk lemah, tetapi di dalam hatiku ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Ada sesuatu yang salah, aku bisa merasakannya. Tubuhku tidak hanya lelah atau sakit biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa saat berbaring di kasur, aku memanggil Widya untuk duduk di sampingku. Dengan tangan yang gemetar, aku menggenggam tangannya. Wid, aku mau cerita, kataku dengan suara bergetar. Widya mengerutkan dahi. Cerita apa, Santi? Kamu kenapa? Jangan bikin aku panik. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Namun, air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Aku melakukan sesuatu yang salah, Wid. Aku nggak tahu harus gimana. Apa maksudmu, Santi? Cerita yang jelas dong.
Nada suara Widya mulai terdengar cemas. Dengan suara pelan, aku menceritakan kejadian 1 bulan lalu antara aku dan Fajar. Bagaimana semuanya dimulai dari obrolan ringan, sentuhan kecil, hingga akhirnya kami melewati batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Widya terdiam mendengarkan, wajahnya berubah dari bingung menjadi marah. "Kamu gila, Santi," dibentaknya setelah aku selesai bercerita. "Kenapa kamu bisa melakukan hal seceroboh itu? Kamu sadar nggak dampaknya bakal kayak apa?" Aku hanya bisa menangis, menyesali semua yang telah terjadi. Aku nggak tahu, Wid. Aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku nyesal, aku beneran nyesal. Widya berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar sambil mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Kamu nyesel? Nyesel nggak akan menyelesaikan masalah, Santi. Sekarang gimana kalau ternyata kamu hamil?" Kalimat itu menghantamku seperti pukulan keras. Aku tidak pernah memikirkan kemungkinan itu sebelumnya, tetapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Perasaan aneh di tubuhku, mual yang tak kunjung hilang, rasa lemas yang tiba-tiba, semuanya mengarah ke satu kemungkinan yang menakutkan. "Wid, aku harus tahu," kataku dengan suara lirih. "Tolong belikan aku alat tes kehamilan." Hasil yang mengubah segalanya. Widya keluar untuk membeli alat tes kehamilan. Aku menunggu dengan cemas di kamar, perasaan takut dan gelisah memenuhi pikiranku. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar hamil? Bagaimana aku harus menghadapi ini? Tidak lama kemudian, Widya kembali membawa alat tes kehamilan di tangannya. Ia menyerahkannya padaku dengan wajah tegang. "Tes sekarang, Santi. Kita harus tahu." Dengan tangan gemetar, aku membawa alat itu ke kamar mandi. Detik-detik menunggu hasilnya terasa seperti seumur hidup. Ketika garis merah kedua muncul, aku merasa seluruh dunia runtuh di sekitarku. "Wid," panggilku dengan suara parau, menunjukkan alat itu padanya. Widya memandangnya dengan ekspresi terkejut. "Santi, ini positif." Aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis keras, tubuhku gemetar karena ketakutan dan penyesalan. Widya menatapku dengan campuran kemarahan dan kepedulian. "Kamu harus bilang ke Fajar," katanya tegas. "Wid, aku takut. Aku nggak tahu gimana dia akan merespons." "Dia harus tahu, Santi. Dia yang membuatmu dalam situasi ini. Kalau dia nggak mau tanggung jawab, aku yang akan menghadapi dia." Tanpa menunggu persetujuanku, Widya mengambil ponselnya dan menelepon Fajar. "Fajar, kamu harus datang ke kos sekarang. Ini soal Santi. Jangan banyak tanya, pokoknya datang." Pertemuan yang menentukan. 1 jam kemudian, Fajar tiba di kos. Ia terlihat bingung dan cemas, mungkin karena nada suara Widya di telepon. Saat ia masuk ke kamar, Widya langsung menghadapinya. "Fajar, kamu tahu nggak apa yang sudah kamu lakukan?" bentak Widya dengan nada tajam. Fajar terkejut. "Apa maksudmu, Wid? Ada apa dengan Santi?" Aku duduk di kasur, wajahku basah oleh air mata. Fajar menatapku, lalu kembali ke Widya. "Wid, tolong jelaskan. Aku nggak ngerti." Widya melemparkan alat tes kehamilan ke arah Fajar. "Lihat ini. Santi hamil. Ini akibat dari kebodohan kalian berdua sebulan lalu." Fajar memungut alat itu, wajahnya berubah pucat. "Santi, beneran?" tanyanya dengan suara bergetar. Aku hanya mengangguk, tidak mampu berkata apa-apa.
Fajar, kamu harus tanggung jawab. Widya berkata dengan tegas. Kamu harus menikahi Santi. Kalau enggak, aku akan bikin masalah ini jadi besar dan aku nggak peduli apa yang akan terjadi sama kamu. Fajar duduk di kursi, memegangi kepalanya. Ia terlihat bingung dan panik. Wid, ini semua terjadi terlalu cepat. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana. Mulai dari tanggung jawab, Fajar, bentak Widya. Setelah beberapa saat, Fajar akhirnya mengangguk. Baik, aku akan tanggung jawab. Aku akan menikahi Santi. Aku merasa lega sekaligus sedih. Ini bukan cara yang aku bayangkan untuk memulai sebuah pernikahan, tapi aku tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Awal yang berat. Pernikahan kami diadakan secara sederhana di KUA. Tidak ada pesta, tidak ada kebahagiaan seperti yang biasanya dirasakan oleh pasangan yang baru menikah. Semua terasa hambar, seperti beban berat yang harus kami pikul bersama. Fajar mendengarkan dengan antusias, pandangan matanya tak lepas dariku. Kamu bangga banget, ya, sama adik-adikmu? Tentu. Mereka motivasi aku buat kerja keras di sini. Kalau bukan karena mereka, aku nggak tahu apa aku bisa bertahan. Jawabku jujur. Fajar mengangguk pelan. Aku paham. Kamu beruntung punya keluarga yang bikin kamu tetap semangat. Terus, ayah dan ibu gimana? Aku terdiam sejenak, memikirkan jawaban yang tepat. Mereka baik-baik aja. Tapi, seperti biasa, mereka masih sering nanya tentang pekerjaanku. Aku bilang aku kerja di restoran. Kamu masih belum jujur? Fajar bertanya dengan nada lembut, tanpa nada menghakimi. Aku menggeleng. Aku nggak punya keberanian untuk bilang yang sebenarnya. Aku takut mereka kecewa. Fajar menghela napas panjang. Aku ngerti. Tapi, Santi, seberapa lama kamu mau sembunyi? Aku tak menjawab. Pertanyaan Fajar terasa seperti tamparan, meski aku tahu ia tak bermaksud demikian. Kami terdiam sejenak, membiarkan suara kendaraan di luar warung mengisi keheningan. Hujan dan kesalahan yang tak termaafkan. Langit mendung menyelimuti perjalanan kami menuju kosku. Hujan mulai turun perlahan, tetes-tetes kecilnya membasahi aspal jalan. Aku menawari Fajar untuk mampir. Udah mulai gerimis, Fajar. Mampir aja dulu ke kos. Nggak enak kalau kamu kehujanan. Boleh juga. Lagian aku kangen ngobrol lebih banyak sama kamu. Jawabnya sambil tersenyum. Kosanku sepi, seperti biasanya. Widya, teman sekamarku, juga sedang pulang kampung. Aku menjelaskan hal itu pada Fajar. Widya pulang kampung 3 hari setelah aku pergi, jadi dia baru balik 3 hari lagi. Fajar mengangguk sambil memandang sekeliling. Kosmu selalu begini, ya? Sepi banget. Aku hanya tersenyum dan mengajaknya duduk di ruang tamu kecil. Hujan di luar semakin deras, membuat suasana sore itu terasa syahdu. Kami melanjutkan obrolan yang sempat terhenti di warung makan tadi. Namun, entah bagaimana, suasana berubah. Awalnya hanya obrolan ringan, diselingi tawa dan lelucon, tetapi semakin lama, jarak di antara kami terasa semakin dekat. Sentuhan-sentuhan kecil yang sebelumnya tak pernah kami hiraukan kini menjadi berbeda. Aku tidak tahu siapa yang memulai lebih dulu. Sebuah sentuhan ringan di tanganku berubah menjadi belayan lembut. Aku terdiam, mencoba mencari kata untuk menghentikan, tetapi suaraku seakan menghilang. Pandangan mata Fajar yang tajam seakan memerangkapku.
Fajar, kita nggak boleh, bisiku. Namun kata-kataku terhenti saat ia menyentuh wajahku. Santi, aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak bisa berhenti. Jawabnya pelan, suaranya nyaris tertelan suara hujan. Sore itu, hujan menjadi saksi atas langkah kami yang tak seharusnya terjadi. Belayan mesra yang seharusnya terlarang melibatkan kami dalam dosa yang begitu besar. Aku tahu aku salah, namun seakan ada kekuatan lain yang mendorongku untuk terus melangkah. Penyesalan di tengah kesunyian. Setelah semua terjadi, kami duduk terdiam. Aku menarik selimut kecil untuk menutupi tubuhku, sementara Fajar hanya menatap langit-langit kos yang redup. Tak ada kata yang keluar dari mulut kami selama beberapa saat. Santi, Fajar akhirnya membuka suara. Aku menoleh, namun tak sanggup menatap matanya. Jangan bilang apa-apa, Fajar, potongku cepat. Tapi, ini salah. Aku nggak tahu kenapa kita sampai sejauh ini, tapi aku mohon, jangan bicarakan ini lagi. Aku merasakan air mataku mengalir, bukan karena marah atau kecewa, tetapi karena aku tahu ini tak seharusnya terjadi. Fajar mencoba mendekat, namun aku menghindar. Aku harus pergi, katanya akhirnya. Aku mengangguk tanpa menjawab. Fajar mengambil jaketnya dan pergi meninggalkan kosku, menyisakan aku sendirian di tengah kesunyian. Dilema dan pengakuan. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Aku terus dihantui oleh perasaan bersalah. Setiap kali aku melihat bayangan wajah Fatimah dan Aji di pikiranku, hatiku terasa hancur. Bagaimana bisa aku melakukan hal seburuk ini, sementara mereka begitu percaya padaku? Fajar beberapa kali menghubungiku, namun aku memilih untuk tidak menjawab. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk mencari tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Pada malam yang dingin, aku duduk sendiri di kamar, merenungi semuanya. Aku tahu, cepat atau lambat, aku harus membuat keputusan. Apakah aku akan terus hidup dalam kebohongan, ataukah aku akan jujur pada diriku sendiri dan orang-orang yang aku sayangi? Aku mengambil ponsel dan membuka pesan dari Fajar. Santi, aku tahu aku salah. Aku juga nggak tahu harus gimana. Tapi, aku nggak mau kehilangan kamu. Pesan itu membuat dadaku sesak. Aku tahu Fajar tulus, tapi hubungan ini tak seharusnya ada. Aku harus membuat pilihan, meskipun itu akan menyakitkan. Memulai dari awal. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk bertemu dengan Fajar. Kami duduk di taman kota, di bangku yang menghadap danau kecil. Aku memberanikan diri untuk bicara. Fajar, aku minta maaf untuk semuanya. Apa yang terjadi di kos waktu itu, aku nggak tahu gimana harus menjelaskannya. Tapi aku tahu satu hal, kita nggak boleh mengulanginya. Keesokan paginya, Fatimah membangunkanku dengan penuh semangat. Kak, ayo bangun. Aku mau tunjukin hadiah yang aku dapat dari Olimpiade kemarin. Aku tersenyum, meskipun mataku masih berat. Hadiah apa, Dek? Fatimah mengeluarkan sebuah buku besar dari dalam tasnya. Ini, Kak. Aku dapat buku panduan soal-soal matematika untuk tingkat lanjut. Guru bilang aku harus belajar lebih giat supaya bisa ikut Olimpiade tingkat kabupaten. Aku mengambil buku itu dan membolak-balik halamannya. Bagus, Fatimah. Kakak yakin kamu pasti bisa jadi juara lagi. Fatimah mengangguk dengan penuh percaya diri. Aku akan berusaha, Kak. Aku ingin bikin kakak bangga. Aku mengelus kepalanya, berusaha menahan air mata. Kamu sudah bikin kakak bangga, Dek.
Di tengah percakapan kami, Aji datang menghampiri dengan seragam kecilnya. "Kak Santi, antar Aji ke sekolah, ya?" Pintanya. Aku tertawa kecil. "Aji mau kakak antar? Bukannya Aji sekarang udah berani ke sekolah sendiri?" Aji menggeleng keras. "Gak mau. Kalau Kak Santi gak antar, Aji gak mau sekolah." Aku tak kuasa menolak permintaan Aji. Dengan penuh semangat, aku menggandeng tangannya dan berjalan menuju taman kanak-kanak. Sepanjang jalan, Aji bercerita tentang teman-temannya, tentang guru yang ia sukai, dan tentang mainan baru yang ia inginkan. Mendengar celotehannya membuatku lupa sejenak akan segala beban yang aku pikul. Hari-hari di kampung berlalu dengan cepat. Aku berusaha menikmati setiap momen bersama keluarga, meskipun bayang-bayang pekerjaanku di kota terus menghantui. Ayah beberapa kali mencoba menggali lebih dalam tentang pekerjaanku, tapi aku selalu berhasil mengelak. Suatu malam, ketika aku sedang membantu ibu tiriku di dapur, ia tiba-tiba berkata, Santi, ibu tahu hidupmu di kota pasti nggak mudah. Kalau kamu butuh bantuan, jangan ragu cerita sama ibu." Aku tertegun mendengar ucapannya. Aku ingin sekali jujur, ingin sekali menceritakan semuanya. Tapi aku tak bisa. Aku hanya tersenyum dan berkata, terima kasih, Bu. Santi baik-baik saja kok." Ibu mengangguk, tapi aku tahu ia masih menyimpan keraguan. Pada hari terakhir sebelum aku kembali ke kota, Fatimah memberiku sebuah surat. "Kak, ini untuk kakak. Jangan dibaca sekarang, ya? Bacanya nanti aja pas kakak udah di kota." Aku mengangguk dan memasukkan surat itu ke dalam tas. Saat aku berpamitan, Fatimah memelukku erat dan berkata, Kak, jangan terlalu lama di kota, ya? Aku kangen sama kakak." Aku tersenyum sambil menahan air mata. "Iya, Dek. Kakak janji." Di perjalanan kembali ke kota, aku membuka surat dari Fatimah. Tulisan tangannya yang rapi membuatku tersenyum. Isinya sederhana, namun sangat menyentuh. "Kak Santi, terima kasih sudah jadi kakak yang terbaik. Aku tahu kakak pasti kerja keras banget di kota. Aku janji akan belajar lebih giat supaya bisa bikin kakak bangga. Aku doakan kakak selalu sehat dan bahagia. Aku sayang banget sama kakak." Air mata mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku tahu aku harus terus berjuang, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Terminal kota menyambutku dengan kesibukan khasnya. Deru mesin bus yang berhenti dan pergi, panggilan pedagang asongan, dan aroma campuran antara asap knalpot serta gorengan menyelimuti suasana. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir perasaan rindu yang masih tertinggal di hati setelah beberapa hari di kampung. Perjalanan panjang membuat tubuhku lelah, namun aku merasa lega saat melihat Fajar melambaikan tangan dari kejauhan. Senyum hangatnya menghapus rasa letihku. "Lama banget nggak ketemu, Santi." "Kangen, tahu?" katanya sambil menggami tasku. Aku tersenyum tipis, menyembunyikan rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Fajar memang selalu ada di setiap kepulanganku ke kota, sosok teman yang lebih dari sekadar sahabat. Namun, aku tahu hubungan kami terlalu rumit untuk didefinisikan. "Terima kasih udah jemput. Aku capek banget. Rasanya badan mau copot," keluhku sambil meluruskan punggung. "Kita makan dulu, yuk. Biar nggak terlalu capek. Aku tahu tempat makan enak dekat sini," katanya sambil menuntunku keluar dari terminal. Aku tak menolak. Perutku juga sudah berbunyi sejak di perjalanan. Kami pun berjalan menuju sebuah warung makan kecil di pinggir jalan.
Tempatnya sederhana, namun aroma masakannya menggugah selera. Kami memesan 2 porsi nasi goreng spesial dan teh hangat. Cerita tentang kampung halaman. Ayo cerita, gimana kampung? Fajar membuka percakapan setelah kami selesai makan. Aku tersenyum sambil mengaduk teh hangatku. Biasa aja, cuma rindu banget sama Fatimah dan Aji. Mereka tumbuh cepat banget. Fatimah bahkan sekarang lagi sibuk ikut lomba-lomba di sekolah, dan Aji udah masuk TK.